Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Najib Haida, Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Pembahasan tentang zakat fitrah. Baik para pemirsa, pada kesempatan sesi yang kedua tadi sudah kita ke sesi ketiga, yaitu tentang amil dan panitia zakat fitrah. Ya, kita bahas tentang bab amil dan panitia zakat fitrah. Langsung saja kita bahas, tapi jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, share, dan like channel Najib Haida Khairunas Anfa'uhum Linnas. Baik, amil dan panitia zakat fitrah ini biasanya ini dipermasalahkan atau apa ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan ya, amil itu apa sih dan panitia zakat fitrah itu apa sih ya, dari panitia zakat fitrah. Kalau amil, keterangan di 8 asnaf itu sudah dari sesi 2 saya sudah terangkan. Baik, kita langsung saja. Di Indonesia, ketika bulan Ramadan seperti saat ini ya, banyak kita jumpai di sekitar kita badan-badan tertentu yang telah menamakan dirinya amil atau panitia zakat. Maka dalam hal ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin membuatnya. Yuk kita lihat. Definisi amil zakat adalah al-amilu huwallazi ista'malahul imamu 'alal akhadhiz zakawati liyadfa'aha ila mustahiqiha kama amarahullahu ta'ala. Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para mustahik zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dari definisi di atas dapat kita pahami kalau ada perorangan atau kelompok lembaga di tengah masyarakat seperti NU dan sebagainya membuat amil zakat, yaitu atau maka tidak sah sebab tidak diangkat oleh imam atau pemerintah, sehingga tidak boleh bernama amil, harusnya adalah panitia zakat. Ya, ingat ya, amil atau panitia zakat itu sudah beda. Yang dengan demikian dia tidak boleh mengambil bagian dari zakat fitrah sebab tidak termasuk 8 golongan yang disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan sebagaimana dituliskan dalam Ahkamul Fuqaha keputusan nomor 286 yang menyatakan panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini tidak termasuk amil zakat menurut agama Islam sebab mereka tidak diangkat oleh imam atau kepala negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, pemerintah. Jadi harus ada pengangkatan ya, sekarang SK. Oke, lanjut. Ya, ini kita ke panitia zakat. Ya, panitia zakat. Posisinya sebagai wakil orang yang diberi wewenang menyampaikan zakat fitrah dari muzaki atau orang-orang yang berzakat yang disebut muwakil. Ya, oleh karena adanya wakalah, maka si panitia tidak boleh sama sekali menjual beras zakat fitrah, tetapi harus menyampaikan benar-benar kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Maka praktek sebagian panitia yang mengambil sebagian beras zakat fitrah yang belum dibagikan ke mustahik dalam bentuk menjualnya kemudian digunakan konsumsi panitia, membeli plastik kresek dan lain sebagainya yang digunakan untuk kelancaran panitia adalah bentuk pengkhianatan dan kezaliman wakil atas barang yang dititipkan padanya dan hukumnya dosa seperti serta wajib menggantinya. Jadi, harus kita ketahui itu. Lanjut kemudian. Sekalipun panitia bukanlah amil, tetapi kerjanya tidak ada bedanya dengan amil, maka pantaslah panitia mendapatkan apresiasi.
Apresiasi ya. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, al-amilu ala shadaqati bil haqqi liwajhillahi ta'ala kal ghazi fi sabilillahi azza wa jalla hatta yarji'a ila ahlihi. Rawahu Ahmad. Bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil zakat dengan cara yang benar menurut agama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, pahalanya seperti orang yang berperang, menegakkan agama Allah sehingga ia kembali ke keluarganya. Jadi, panitia hanya mendapatkan hadiah apresiasi. Oke, lanjut. Dan hadis lain yang menandaskan ya, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, innahu satuftahu alaikum masyarikul ardi wa magharibuha wa inna ummalaha finnari illa manittaqallahu azza wa jalla wa addal amanah. Sesungguhnya akan dibukakan untuk kalian dunia timur dan dunia barat. Dan sesungguhnya para amil akan masuk ke neraka kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan amanat. Ya, sudah jelas. Nah, ini hendaknya yang tadi ya, panitia zakat, ya, hendaknya dari panitia zakat ini sudah menyiapkan dana operasional panitia, ya, panitia. Jadi tidak mengambil dari beras tadi yang dijual untuk operasional, beli kresek, sablon kresek, beli konsumsi dan lain sebagainya ya. Baik, ini keterangannya. Hendaknya dana operasional panitia tidak diambilkan dari beras zakat fitrah atau dana masjid ketika panitia berada di masjid, tetapi diusahakan dari sedekah biasa yang memang kita minta akotnya untuk kemaslahatan operasional dan kelancaran panitia zakat. Biasanya itu panitia zakat ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Mungkin dari beberapa ada yang sedekah ya, dan uang sedekah ini dipergunakan untuk operasional ya. Para agnia-agnia pada hari ini kita ada panitia zakat yang mungkin ada donasi, yang mungkin sedekah untuk keperluan operasionalnya bisa menuju ke panitia zakat fitrah yang nanti akan diberikan nasi kresek, konsumsi, dan lain sebagainya. Begitu. Agar zakat fitrah ini bisa sampai pada mustahiknya, maka syarat-syarat amil lebih juga dipenuhi oleh para panitia zakat, yaitu antara lain mengerti masalah zakat yang dipercayakan padanya. Seorang muslim mukallaf, merdeka, adil, mendengar atau tidak tuli, melihat atau tidak buta, laki-laki, karena amil adalah bagian dari pemimpin ya. Ya, baik, demikian para pemirsa, nanti akan kita ke sesi berikutnya, yaitu dan cara pembagian zakat fitrah. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.